Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emilda dengan NIM 100111382328150. Aku dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai keamanan pangan, khususnya tentang perbedaan cemaran fisik, cemaran kimia, dan biologis pada makanan, beserta contoh-contoh kasus dan penyakit yang dapat ditimbulkan. Yuk ikutin. Keamanan pangan adalah kondisi pangan yang bebas dari cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran biologi, atau benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan cemaran pangan sendiri adalah bahan atau zat yang tidak diinginkan dalam makanan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, cemaran pada pangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada cemaran fisik, cemaran biologis, dan cemaran kimia. Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah cemaran fisik. Jadi teman-teman, cemaran fisik ini merupakan cemaran berupa benda asing yang masuk ke dalam makanan, dapat terlihat langsung maupun kasat mata. Contoh cemaran fisik antara lain yaitu ada rambut, ada kerikil, potongan plastik, kaca, serpihan logam, dan perhiasan yang masuk ke dalam makanan saat proses pengolahan atau penyajian. Jadi cemaran fisik ini dapat menyebabkan berbagai masalah loh teman-teman, seperti tersedak, luka pada mulut, hingga gangguan pencernaan jika benda asing tersebut tertelan. Yang kedua adalah cemaran kimia. Jadi cemaran kimia ini merupakan cemaran yang berasal dari zat kimia berbahaya yang terdapat dalam makanan. Contohnya seperti residu pestisida pada buah dan sayur, penggunaan bahan yang berbahaya seperti formalin dan boraks, serta kontaminasi logam berat seperti timbal dan merkuri. Paparan cemaran kimia ini dapat menyebabkan keracunan makanan, kerusakan organ seperti hati dan ginjal, bahkan dapat meningkatkan risiko kanker jika terjadi dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah cemaran biologis. Jadi cemaran biologis ini merupakan cemaran yang berasal dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, maupun parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh mikroorganisme yang sering mencemari makanan antara lain yaitu Salmonella, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Selain dari penjelasan tadi, aku juga ada baca beberapa penelitian terkait cemaran fisik, kimia, dan biologis. Nah, yang pertama kita bakal bahas terkait kasus cemaran biologis. Jadi, ada salah satu contoh kasus cemaran biologis dilaporkan dalam penelitian oleh Setiawati dan rekan-rekannya yang menemukan adanya bakteri Salmonella pada jajanan pedagang kaki lima. Kontaminasi ini dapat terjadi karena makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang atau karena kurangnya higienis penjamah makanan. Bakteri Salmonella ini dapat menyebabkan penyakit keracunan makanan dengan gejala seperti diare, mual, muntah, dan demam. Selain itu juga terdapat kasus kejadian luar biasa keracunan makanan di Kabupaten Magelang yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri Staphylococcus pada makanan yang dikonsumsi dalam suatu acara. Dari 41 orang yang hadir, ada 25 orang yang mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan tersebut. Gejala yang dialami mereka antara lain muntah, diare, dan sakit perut. Selanjutnya, kita membahas terkait kasus cemaran kimia. Jadi, dalam penelitian, Sartika menemukan bahwa beberapa makanan gorengan yang dijual di pinggir jalan mengandung logam berat timbal. Kontaminasi ini berasal dari asap kendaraan bermotor dan lingkungan sekitar tempat penjualan makanan. Dampak penyakit dari paparan logam berat seperti timbal ini menyebabkan gangguan sistem saraf, kerusakan ginjal, gangguan perkembangan pada anak, keracunan jika terpapar dalam jumlah tinggi. Jadi yang terakhir yaitu kasus cemaran fisik. Dalam kasus penelitian Putri mengenai higienisasi makanan menemukan bahwa makanan dapat terkontaminasi dari benda asing seperti rambut, serpihan plastik, atau debu akibat kurangnya kebersihan penjamah makanan dan lingkungan pengolahan.
Kontaminasi fisik ini sering terjadi pada makanan yang diolah tanpa menggunakan penutup kepala, sarung tangan, atau penutup makanan. Dampak penyakit ini dapat menyebabkan tersedak, luka pada mulut, dan gangguan pencernaan. Nah teman-teman, berdasarkan contoh kasus tadi, dapat disimpulkan bahwa cemaran pangan dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga higien dan sanitasi makanan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan. Dengan menjaga keamanan pangan, kita dapat mencegah terjadinya penyakit akibat makanan atau foodborne disease. Demikian penjelasan mengenai perbedaan cemaran fisik, kimia, dan biologis pada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.